Yang keempat, ya, kita tidak merekomendasikan pelaksanaan pembakaran. Jadi harus zero burning atau sesuai dengan prinsip ISPO yang diatur oleh pemerintah kita. Salam Kompak Kreatif Indonesia. Saya Nursimon Tumpang. Selanjutnya, penanganan Ganoderma yang kedua dikenal dengan nama soil mounding. Ya, kita tetap menggunakan alat boleh cangkul atau alat berat TLB. Teknik pelaksanaannya menimbun bagian pangkal ini, ya, dengan tanah dengan ketinggian 1 meter dan lebar 0,75. Jadi ketinggiannya 1 meter, lebarnya 0,75. Ya, ini nampak prosesnya tanamannya. Yang kedua, dapat juga diganti dengan karung yang berisi tanah dengan ukuran yang sama, ya, 1 meter kali 0,75. Yang ketiga, setelah kita berikan perlakuan menimbun tadi, maka dilakukan pemupukan ekstra, yaitu berupa pupuk organik untuk merangsang akar-akar baru tumbuh pada tanaman tersebut. Yang keempat, diharapkan dengan penimbunan soil mounding ini akan mengurangi peluang robohnya tanaman dan memperpanjang nilai ekonomis tanaman itu sendiri. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang soil mounding. Yang ketiga, kita melakukan parit isolasi dengan alat yang sama, cangkul atau TLB. Teknik pelaksananya, pembuatan parit untuk mencegah terjadinya infeksi akibat kontak antara akar sakit yang tercampur dengan akar sehat. Jadi kalau kita lihat, kalau tanaman ini berdekatan, ya, maka tanaman yang sakit ini akan kita isolasi parit, ya. Nah, ukuran parit itu sendiri panjangnya 4 meter, lebarnya 4 meter, kedalamannya 0,5. Jadi ini akar tanaman yang sakit kita bataskan dengan yang sehat, ya, dengan ukuran 4 kali 4 kali 0,5. Nah, kalau kita lihat di sini, empat meter. Nah, lebar paritnya ini adalah 0,5 meter. Dan dalamnya sendiri. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, ini yang 4 meter, lebarnya ini 0,5, dalamnya sendiri ini minimal 30 sampai 40 cm. Keempat, kita laksanakan pengendalian biologi. Pengendalian biologi ini tetap menggunakan alat cangkul atau TLB, kemudian kita menggunakan jamur trichoderma. Yang keempat, kompos atau tangkos untuk penambahan pupuk ekstra atau organika. Teknik pelaksanaannya, metode paling efektif pengendalian rumah tersebut, penyakit Ganoderma tersebut adalah kita ilustrasikan ini di lapangan, teman-teman. Pertama sekali adalah kita membersihkan sumber infeksi. Jadi katakan awalnya di sini kondisi seperti ini ada infeksi, ya, ada ini, kita buang, kita bersihkan menjadi sebersih ini, ya. Yang kedua, membongkar tanaman sakit tadi seperti yang dijelaskan di awal, ya, membongkar tanaman sakit tadi serta mengeluarkan yang namanya tanaman sakit tadi mulai dari bonggol akar secara keseluruhan. Dengan ukuran pembongkaran ini 3 kali 3 meter kali 0,8, agar harapannya tidak ada lagi media tumbuh daripada si Ganoderma tadi. Bekas galian lubang tanaman ini sebaiknya dijemur. Pengalaman kami pribadi setidaknya 1 bulan, dan paling penting dipastikan dia tidak tergenang dengan air, ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat ini, kita pastikan kering dan tidak tergenang air, ya, bapak-bapak, ya, agar tidak ada media tumbuh daripada tanaman penyakit Ganoderma tadi. Yang keempat,
dikondisikan lubang tanam tersebut harus miskin unsur hara. Kenapa harus miskin unsur hara? Kembali tadi meniadakan media daripada penyakit Ganoderma tersebut. Dengan harapan pada saat itu tumbuh tanaman tadi itu kita tanam kembali, tanaman yang akan menggantikan itu kita berikan langsung pupuk ekstra seperti organik dan anorganik. Yang kelima, bila ingin melakukan penanaman ulang, maka kita membuat ukuran tanaman 60 x 60 x 60 cm di dalam lubang tanam galian yang ini tadi. Ya, jadi di dalam galian lubang tanam ini kita bikin ukuran 60 x 60 x 60. Dikenal namanya hole in hole. Hole in hole ini, lubang dalam lubang ini adalah kita anggap metode yang paling efektif untuk menekan laju infeksi tadi. Akar yang sakit menyentuh akar yang sehat. Tidak ada kontak antara akar, itu yang kita kejar. Yang keenam, kita memberikan antagonis dari Ganoderma yang dikenal dengan nama Trichoderma dan Penicillium.